Halo semuanya, kembali lagi di acara Rise Podcast, ruang obrolan santai penuh cerita dan juga inspirasi. Bersama aku, Evi Dwi Septiani. Kali ini kita akan ngobrol santai di segmen yang penuh spesial, yaitu Bincang Buku. Nah, buat kalian yang suka baca buku atau sekedar cari referensi-referensi buku, atau bahkan cuma pengen denger nih cerita di balik halaman-halaman buku yang akan kita bahas, pastinya kalian berada di tempat yang tepat. Nah, kali ini aku nggak cuma sendirian. Ini aku akan ditemani dua narasumber kita yang sangat kece. Mereka itu sudah punya banyak cerita pada buku yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, langsung saja kita akan sapa-sapa dua narasumber kita. Yang pertama ini udah ada narasumber kita yang sangat cantik ini. Ada Dania. Halo Dania. Halo Evi. Halo, bisa memperkenalkan dirinya dulu? Oke, perkenalkan semua, nama saya Dania Elfitri. Saya dari program studi manajemen bisnis syariah yang bertepatan di formasi ini. Saya bertepatan berada di divisi R&D atau Education Research and Development. Nah, di R&D ini saya diamanahi sebagai penanggung jawab acara Bincang Buku. Halo Dania, salam kenal. Halo semuanya. Iya, nah ini ada narasumber kita yang kedua ini udah siap banget nih pastinya. Ada Halim. Halo Halim. Halo. Halo, bisa memperkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Fatahillah dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Saat ini saya berada di divisi R&D seperti Kak Dania tadi. Dan pada tahun ini juga saya sebagai partner Kak Dania diamanai sebagai penanggung jawab untuk acara Bincang Buku di Forfest 2025. Halo Halim, salam kenal. Nah, pada hari ini itu kita mau ngobrolin buku yang berjudul Ayah Ini Arahnya Kemana Ya. Nah, bukan hanya sekedar ngobrolin isi bukunya ini, tapi kita juga bakal akan mengulik kenapa sih buku ini tuh ngena banget cerita pribadi di dalam pembacanya. Terus juga mungkin nanti teman-teman juga bakal ikut mikir nih, kenapa sih buku ini itu relate atau bahkan berubah sudut pandang dari teman-teman semuanya. Nah, jadi siap-siap aja nih buat ngobrolin hangat, relate, dan juga mungkin sedikit mengaduk emosi kalian semuanya pada hari ini. Nah, kalian juga bisa mempersiapkan kopi, teh, ataupun susu untuk menemani kalian mendengarkan podcast pada siang hari ini. Oke, kali ini aku udah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Bincang Buku yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Nah, kan ini kita mau ngobrolin buku yang berjudul Ayah Ini Arahnya Kemana Ya. Betul judulnya? Betul sekali. Ya, ini tuh kalau boleh tahu buku ini itu karyanya siapa? Oke, baik. Jadi buku ini, buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya, ini salah satu karya dari Kak Khairul Trian, begitu Kak. Begitu. Nah, apa sih yang membuat buku ini itu menarik atau spesial yang akan dibahas? Jadi dalam buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya itu berisi tentang bagaimana cara seseorang, terutama kita sebagai mahasiswa itu dalam bekerja, kemudian kuliah dan mengarungi kehidupan itu tanpa sosok seorang ayah. Jadi itu di sini itu para khalayak atau pembaca itu akan diarahkan bagaimana rasanya menjadi seorang yang benar-benar kehilangan sosok ayah, padahal ia membutuhkan sosok ayah tersebut dalam mengarungi kejamnya, kemudian pahit dan asamnya dunia pada saat ini, terutama di dunia perkuliahan gitu. Gitu. Berarti ini intinya pada seorang yang kehilangan sosok ayahnya gitu. Oke, jadi juga nggak cuma kehilangan sosok ayah, jadi kan di kehidupan sekarang ini kan seperti mahasiswa ini kan jadi hidup pikuk dunia kan pasti kayak capek nih, kayak butuh support system. Nah, jadi buku ini juga bisa menjadi salah satu support system bagi kita mahasiswa dalam menghadapi hidup pikuknya di dunia ini. Jadi kalau misalnya aku capek nih, aku baca buku ini deh, itu bisa jadi salah satu solusi dari mahasiswa jika kepalanya atau lagi pusing lah dari kehidupan kuliahnya seperti itu. Lalu bagaimana sih gambaran mengenai acara Bincang Buku ini? Apakah lebih ke diskusi santai atau analisis bukunya atau gimana? Jadi dalam
acara Penyebu kali ini itu dari kami panitia berusaha semaksimal mungkin agar membawakan acara pada saat ini itu membahas isi tentang bagaimana sosok seorang mahasiswa yang kehilangan ayahnya, kemudian bagaimana ia menemukan jalan hidup agar ia tetap bisa berjuang dan berdiri di tengah gemuran dunia tanpa seorang penuntun yaitu ayah, karena ayah adalah seorang yang paling paham dunia sebelum ia dilahirkan. Jadi kalau ia kehilangan penuntunnya, otomatis kan dia akan kehilangan arah, seperti bingung. Kemudian pada saat ada masalah seperti stres, kemudian masalah perkuliahan, pertemanan, itu ia akan bingung mau cerita kemana itu. Ya begitu Mbak Evi. Jadi acara ini tuh dibuatnya santai tapi yang berbobot, ya nggak berbobot banget tapi santai, jadi buatnya kayak ngalir aja gitu, nggak biar penonton, biar audiensnya itu juga ngerasa kayak kalau dia tuh juga ih aku dipeluk loh sama ini, jadinya itu ngerasa dia tuh nggak sendiri karena acaranya tersebut tuh nggak terlalu monoton atau nggak terlalu berat bagi audiens gitu. Gitu. Berarti bisa menyesuaikan audiensnya ya. Iya seperti itu. Oke. Nah, lalu apa yang menjadi inspirasi kalian atau panitianya ini untuk mengadakan acara bincang buku ini? Adakah cerita-cerita khusus di baliknya gitu? Oke, jadi cerita awalnya itu ini kan karena saya penanggung jawabnya, jadi saya itu sebelumnya sudah tahu kalau ada buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya. Nah itu saya sudah baca dan itu langsung kayak ngena gitu loh, kayak langsung ini aku banget nih. Nah dari situ itu aku jadi ini apa di formasi atau di Forfest 2025 ini lagi apa ada acara bincang buku. Nah apa aku keluarin ideku aja ya untuk apa Khairul Trian menjadi pembicara di bukunya, di dalam bukunya yaitu di Ayah Arahnya Kemana Ya. Nah dari situ itu mulai jadi sampai sekarang ini. Jadi buku karya Khairul Trian yang judul Ayah Ini Arahnya Kemana itu menjadi buku utama atau buku yang akan dibahas di Forfest 2025 di acara bincang buku. Oke, bisa spill sedikit dong mengenai Forfest. Kan tadi Dania itu bicara ada acara Forfest itu di tahun ini. Nah itu Forfest itu apa sih? Jadi Forfest itu serangkaian acara yang untuk memperingati hari ulang tahun atau hari jadi Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah atau bisa disingkat dengan formasi. Jadi itu di dalam Forfest itu ada banyak serangkaian acara-acara, bukan hanya bincang buku aja, tapi di bincang buku ini menjadi kayak apa salah satu acara yang paling keren karena nggak menutup kemungkinan juga karena pemateri dari bincang buku ini juga cukup terkenal dan juga bukunya yang sudah booming untuk saat ini. Gitu. Berarti bincang buku ini tuh masuk di dalam serangkaian acara Forfest ini. Iya seperti itu Mbak. Gitu. Udah. Kalau gitu target audiensnya itu siapa aja? Untuk target audiens itu kami dari panitia menargetkan mahasiswa, terutama bagi mereka yang sedang aktif di dalam dunia perkuliahan. Nah, mereka juga adalah sedang dalam kuliah, kemudian mau tidak mau mereka harus menerima tentang seperti tugas yang berat dari dosen, kemudian perbedaan dalam berteman, sosialisasi yang akan mengena dalam mental mereka. Nah dari situ kami hadirkan buku tersebut untuk mengobati dan juga hadir sebagai pemeluk lah, ibaratnya pemeluk gitu, agar mereka seperti tidak sendirian di dunia ini. Ya, seperti dikatakan Kak Halim tadi, jadi targetnya itu mahasiswa, tapi di sini juga nggak mahasiswa aja Mbak Evi. Kita itu buka untuk umum, jadi bukan hanya mahasiswa UNRA dan Mas Said saja, tapi juga dari khalayak umum itu bisa ikut semua, karena yang suka atau yang tahu dari buku Ayah Ini Arahnya Kemana itu bukan dari lingkup UIN saja, tapi ada di lingkup umum yang mungkin mereka tuh tahu dan ingin tahu apa sih buku Ayah Ini Arahnya Kemana dan bagaimana sih Kak Khairul Trian itu. Jadi mereka tuh bisa berbondong-bondong untuk mengikuti acara Forfest yaitu khususnya di bincang buku seperti itu. Begitu. Berarti khalayaknya itu bukan hanya di mahasiswa tapi di umum aja. Yeah. Buat anak sekolahan mungkin bisa nggak sih? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Kalau anak-anak mungkin kalau yang mau aja ya, soalnya kan orang-orang itu nggak tahu, mungkin kalau anak-anak dibolehin orang tuanya, enggak aku mau ikut seminar ini Bu, mungkin sama ibunya nggak boleh kan, nggak tahu ya Mbak ya. gitu, yang mau aja berarti. Yeah. Terus
ini kan pastinya acara besar ya. Iya. Nah, gimana sih persiapannya dari acara Bincang Buku sendiri itu? Mulai dari tadi memilih pematerinya, memilih temanya gitu. Gimana? Jadi untuk persiapan itu kami sudah sama Kadiania dan pihak-pihak lain itu sudah mempersiapkan 3 sampai 4 bulan sebelumnya. Masya Allah. Nah, dari situ pertama kami mengumpulkan berbagai buku yang ingin dibahas. Kemarin itu kalau nggak salah ada sekitar belasan yang telah kami hubungi beserta manajernya. Kemudian cuma beberapa saja yang memberikan feedback pada kita. Kemudian kita sesuaikan dan pas dengan buku karya Mas Horil Trian gitu. Gitu. Gimana sih itu cara menghubungi atau mengundang penulisnya itu gimana? Jadi langkah awalnya itu kami cari tahu dulu sosmednya. Nah di sosmed itu kan pasti ada kayak serangkaian adminnya itu apa aja, dari mana aja adminnya, itu bisa langsung dihubungi. Nah setelah dihubungi nanti kita melakukan kerjasama antara kedua belah pihak. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang melakukan kerjasama. Jadi antara pihak kami atau pihak Bincang Buku Forfest 2025 ini dan pihak dari Kak Khairul Triannya itu ada kerjasama di antara keduanya. Jadi tidak membuat atau menghasilkan suatu miskom dari kedua belah pihak tersebut. Gitu. Berarti bisa dikatakan ini itu persiapannya udah jauh-jauh hari ya. Betul. Iya, dari 4 bulan atau 4 3 bulan tadi ya. Nah, pastinya dalam persiapan itu pasti ada tantangan mempersiapkan Bincang Buku ini. Nah, adakah tantangan terbesar mengenai persiapan Bincang Buku ini gimana? Tantangan terbesarnya itu paling ya dari pihak pembicara ataupun pemateri itu yang beberapa sudah susah dihubungi gitu, tidak jawab juga. Kemudian kalau sudah menemukan yang pas, misalnya sudah menemukan Kak Horil Trian, kemudian kita juga harus menyesuaikan dengan sumber daya, baik itu sumber daya SDM-nya maupun sumber daya dari pihak internetnya, agar sesuai dengan apa yang disesuaikan oleh pihak Horil Trian. Nah, kemudian kami juga melakukan MOU agar menghasilkan keuntungan di kedua belah pihak itu. Itu. Iya. Ada juga nggak sih tantangan untuk mengelola diskusi antara peserta dan juga penulisnya? Oke, jadi tantangan saat diskusi acara tersebut ya Mbak Evi ya. Jadi bagaimana sih cara mengelolanya? Nah, mengelola tantangan itu ada solusinya sebenarnya. Nah, solusinya itu bukan hanya dari audiensnya sendiri, bukan dari penulis sendiri, tapi semuanya. Jadi antara moderator atau host, penulis dan juga audiens itu sama-sama excited atau sama-sama semangat dalam mengikuti acara tersebut. Bayangkan kalau misalnya penulisnya aja nih yang semangat, kan audiensnya juga kurang semangat juga. Terus misalnya hostnya aja yang semangat, itu kan kayak semuanya itu harus ada kolaborasi dari semuanya, jadi nggak harus satu aja. Nah misalnya kalau audiens itu kurang semangat nih, kayak ini kok nggak ada yang tanya ya, nah itu bisa dari host atau bisa dari penulis itu kasih kayak misalnya pancingan kayak outbound atau outbound kecil-kecilan lah, kayak game-game kecil gitu, bisa jadi seperti itu. Outbound di dalam ruangan? Bukan outbound, kayak game-game gitu ya. Speaking nggak sih? Ya, speaking, aduh sama ngomong nih. Nah, ya berarti itu adanya kolaborasi antara semua belah pihak, antara penulis, terus audiens dan juga hostnya gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada, oh iya, ini mau tanya dulu sebelumnya. Ini kan tadi masuk di serangkaian Forfest. Iya. Nah, itu apakah setiap tahun diadakan atau hanya tahun ini aja diadakan Bincang Bukunya? Oh, jadi setiap tahun itu Mbak Evi. Setiap tahun itu pasti ada Forfest, dan itu juga isinya Forfest itu juga hampir sama, bahkan mungkin ada yang berbeda sedikit, tapi itu mungkin hampir sama setiap tahun. Iya. Di acara Bincang Buku ini juga setiap tahun? Iya, benar sekali. Berarti ya tahun lalu juga ada nih? Ada dong. Ada. Nah, ini momen apa sih yang tak terlupakan di Bincang Buku tahun lalu? Mungkin dan yang lebih tahu. Oke, jadi tahun lalu itu kan kami spill dulu ya, tahun lalu itu
kami mengundang Kak Dawam dengan bukunya yaitu Bismillah Masah. Oke. Jadi yang paling mengesankan dari acara tersebut itu kan kami mengambil tema self love ya. Nah self itu kan berarti ngerasa kayak apa ini aku banget nih, kayak dipeluk banget nih. Nah seperti itu. Jadi yang membuat acara tersebut menurut saya itu berhasil itu karena bukan hanya dari pemateri, audiens dan hostnya saja, tapi itu temanya dan juga acaranya itu berhasil. Jadi itu bisa mengait itu bisa buat aku itu ngena banget gitu loh Mbak. Nah, seperti itu. Terus juga salah satunya itu pas kemarin itu apa sih namanya, kayak yang bertanya terus ada hadiahnya. Nah itu hadiahnya salah satunya rewardnya itu ada salah satu buku dari Kak Dawam sendiri. Gitu. Berarti buku semangat aslinya. gitu ya seperti itu. Kalau tahun ini ada itunya nggak? Ada rewardnya buku aslinya itu nggak? Ada dong. Ada. Biar tambah semangat nih yang Skill-skill itu yang teman-teman. yang datang. Iya, Gitu. udah di-spill nanti bisa ikut acaranya. ikut acaranya. Terus menurut kalian berdua nih, nilai yang bisa audiens dapatkan dari buku yang ini tadi Ayah ini arahnya kemana ini apa sih? Untuk nilai itu ya semoga mahasiswa atau halayak umum yang ikut mengikuti acara bidang buku tersebut itu seperti merasa ada yang menemani mereka dalam setiap berproses, baik itu yang bekerja, kuliah, kemudian bagi mereka juga yang lelah terhadap dunia dan membutuhkan sosok seperti Ayah sebagai penuntun agar mereka tidak tersesat dan juga tidak merasa sendirian di dunia ini gitu. Jadi setelah pulang dari acara bincang buku yang diadakan kami itu, peserta itu atau audiens itu nggak hanya dapat itunya aja kayak materi yang disampaikan, tapi juga dia itu dapat feedbacknya. Misalnya aku penasaran nih, dia itu langsung dapat ilmunya dari situ. Jadi itu nggak hanya baik untuk kami, tapi juga baik untuk pesertanya seperti itu. Apakah hanya terfokus kepada Ayah? Enggak juga. Jujurnya itu nggak hanya terfokus pada Ayah, itu bisa untuk pengenalan diri lebih dalam. Nah, minat menurut kalian tuh buat para audiens yang ikut bincang buku pada tahun ini itu harapan dari panitia atau dari kalian itu gimana sih, selain minat baca dari audiensnya itu mulai muncul? Harapannya itu nanti ketika audiens sudah selesai mengikuti acara tersebut dan pulang itu hati mereka akan hangat, kemudian pikiran juga akan terbuka karena kan tidak semua orang memiliki ruang untuk membicarakan tentang sosok Ayah, kehilangan dan juga kebingungan dalam kehidupan. Nah, harapannya juga adalah dari acara ini menyemangati dari audiens, semoga mereka bisa lebih semangat dalam belajar, beraktivitas, kemudian mengarungi kehidupan ini dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan juga bermanfaat bagi agama, negara, nusa dan bangsa gitu. Gitu. Nah, sekarang kan eranya era digital nih. Nah, apakah bincang buku ini itu masih relevan ketika di era digital pada saat ini? Justru itu masih relevan Mbak Evi. Jujur karena malah itu dibutuhkan banget di era-era sekarang, karena kan sekarang itu kan apa-apa kita mengkonsumsi di media sosial, di serba informatif seperti itu. Nah itu mengapa kok bisa relevan, karena dengan adanya acara bincang buku seperti ini kan offline ya, jadi kita ketemu antara penulis, audiens dan juga lain-lainnya. Nah, itu membuat chemistry atau itu bisa membuat kita itu lebih hidup gitu loh, soalnya kita kan ketemu antara penulis, antara audiens tuh ketemu, jadi lebih relevan ketemu daripada online seperti itu untuk era saat ini. Berarti ini sangat relevan, sangat dibutuhkan pada audiens di kalangan Gen Z ya? Gen Z ya, tentunya Gen Z. Oh, berarti aku butuh banget nih. Butuh. Kita datang berarti. Oh ya, wajib datang. Ya, ini sangat menarik banget nih di acara bincang buku pada tahun 2025 ini. Nah, buat kalian para penonton yang kepo banget dengan isi
buku yang berjudul Ayah Ini Arahnya Kemana Ya, dan juga pengen ketemu langsung penulis buku ini. Siapa Kak penulisnya? Tentunya Kak Khairul Trian. Oh iya, Kak Khairul Trian, bisa banget langsung datang. Di mana Kak bintang bukunya? Di mana Mas tadi? Di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Oh iya, Tanggal 12 September 2020. 25. itu bisa dicatat ya teman-teman yang pengen ketemu langsung sama penulisnya atau bahkan pengen tahu isi tentang buku Ayah Ini Arahnya Kemana, bisa langsung datang di UIN Raden Mas Said Surakarta tanggal 12 September 2025. Kita tunggu nih pastinya. Aku bakal datang juga pasti di acara bincang buku ini bersama para narasumber kita ini yang hebat-hebat. Tunggu gak Kak? Tunggu sih. Pastinya dari panitia akan menyiapkan reward atau apa? Kejutan pokoknya. Kejutan. Oke, Ditunggu kejutan. aja nanti ya. Ditunggu buat teman-teman, ditunggu kedatangannya. Untuk itu kita tutup Rest Forecast pada siang hari ini. Sampai jumpa dan goodbye. Goodbye.